Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asrar Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pencerahan, sebuah solusi yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi, melihat, mengecek di dalam diri kita itu ada kodamnya atau tidak, atau mungkin sisa-sisa aura susuk yang pernah kita pasang, atau sisa-sisa ilmu kanuragan yang ada di dalam diri kita. Kita coba cek dan kita coba lepaskan dengan sebuah bacaan sholawat yang insya Allah sholawat itu dan sholawat ini mampu melepas sedikit demi sedikit dan melalui proses akan melepas kodam atau kanuragan atau energi susuk, atau mungkin kita pernah dijahati oleh seseorang, oleh orang lain karena persaingan usaha atau karena masalah yang lainnya. Berkaitan dengan kodam, biasanya kita tanpa menyadari kita telah mengamalkan sesuatu, tetapi di saat kita mengamalkan sesuatu itu kita tidak tahu dari mana asal ilmu tersebut, karena kita mendapatkan dari media sosial dan kita langsung mengamalkannya. Bisa jadi juga kita mengamalkan karena diberi oleh seseorang tanpa kita mengetahui sanad dan keilmuan daripada amaliyah yang kita lakukan, baik itu zikir, baik itu hal-hal yang lainnya. Begitu juga barangkali kita pernah muda, pernah menuruti atau mengedepankan nafsu kita, sehingga di dalam kita bekerja, kita berusaha, kita melakukan persaingan di tempat kerja kita, juga persaingan di dalam kehidupan kita. Kita memasang susuk di dalam tubuh kita dengan harapan susuk itu bisa menambah wibawa, bisa menambah power, bisa menambah energi untuk memikat lawan jenis, untuk kekebalan, untuk pengelarisan dan lain sebagainya. Begitu juga mungkin kita pernah belajar ilmu kanuragan, ilmu kebal, ilmu terawangan dan lain sebagainya, yang kita tidak tahu bahwa efek daripada kodam, efek daripada susuk dan efek daripada kanuragan tersebut bisa mempengaruhi kejiwaan kita, bisa mempengaruhi emosi kita, sehingga secara tidak sadar diri kita dikuasai, diperlakukan, dikendalikan oleh kodam, oleh energi susuk dan oleh kanuragan yang kita pelajari, sehingga kehidupan kita terasa tidak nyaman, kepala mudah pusing, mudah marah-marah, lambung sering sakit, mudah gerah dan lain sebagainya. Bawaannya panas, terus bawaannya marah, terus tidak pernah menemukan sebuah ketenangan dan kenyamanan di dalam kehidupan kita. Hal itu terjadi karena efek daripada energi yang ditimbulkan oleh kodam, oleh susuk dan oleh ilmu kanuragan yang kita pernah pelajari. Apalagi kalau kita sudah berumur 40 ke atas. Apabila kodam tersebut, apabila energi susuk tersebut dan apabila kanuragan yang kita pelajari itu tidak kita lepas,
maka akan mempengaruhi proses ketenangan kita di hari tua kita, akan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah, akan mempengaruhi ibadah kita sehingga kita tidak menemukan kekhusyuan di dalam ibadah, dan akan mempengaruhi hubungan kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena energinya berlawanan sehingga energi yang kita bawa itu tidak mampu membawa diri kita, tidak mampu mendorong diri kita untuk dekat kepada Allah, untuk dekat kepada Rasulullah, dan untuk lebih dekat kepada amaliyah ibadah yang kita lakukan sebagai sebuah persiapan di saat umur kita, usia kita sudah menjelang senja, di mana sewaktu-waktu kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa di dalam Qadam, di dalam energi susuk, di dalam energi kanuragan yang kita pelajari, itu akan mengganggu kita di dalam diri kita menghadapi syakaratul maut, bisa menyesatkan kita sehingga kita bisa su'ul khotimah di saat hari-hari penentuan. Sebagus apapun amal kita, sebaik apapun kita, sedermawan apapun kita, sesoleh dan sealim apapun kita, kalau kita sakaratul maut tidak ada gunanya, istiqomah kita tidak ada gunanya, kesolehan kita, dan tidak ada gunanya kealiman kita. Tetapi hidup kita biasa-biasa saja di dunia, tidak terlalu ahli ibadah, tidak terlalu alim, tetapi diri kita tidak pernah belajar tentang Qadam dan tidak pernah belajar dan ingin memasukkan susuk di dalam diri kita, dan kita tidak pernah mempelajari ilmu kanuragan untuk kesaktian dan lain sebagainya. Insya Allah, apabila kita mati di dalam keadaan husnul khotimah, itu adalah hal yang terindah, hal yang terbaik yang dicapai seseorang di saat akhir hayatnya. Jadi Qadam, susuk, kanuragan yang kita pelajari akan mengganggu kita dan menyesatkan kita di dalam diri kita menghadapi sakaratul maut. Dan tidak berhenti di situ, dia akan mengganggu kita, menyusahkan kita, menyiksa kita, mempersulit kita. Di dalam alam kubur, karena Qadam itu tidak pernah mati, karena di dalamnya ada jin. Susuk itu energinya pun tidak akan pernah mati, karena di dalamnya ada jin. Begitu juga ilmu kanuragan yang kita pelajari pun itu tidak mati energinya, karena di dalamnya ada jin. Sehingga itu mengganggu kita di dalam alam kubur. Bisa jadi kita tidak masuk ke alam barzakh, bisa jadi kita masuk ke alam mereka, dan itu sungguh menyiksa bagi kita, karena kita manusia mati kok tidak berada di dalam alam barzakh, tetapi mati ada di alam jin dan ada di alam setan. Karena apa? Karena kita selama hidup kita memperdaya mereka, meminta tolong kepada mereka, menggunakan kekuatan mereka tanpa kita sadari. Memang mereka tidak menuntut waktu kita hidup, tetapi di saat kita tidak berdaya dan tidak bisa menolaknya, yaitu di alam kubur, mereka akan menuntut apa-apa yang telah kita lakukan kepada mereka, dan apa yang telah kita pinjam, dan apa yang telah kita pakai daripada diri mereka. Untuk itu, dengan sholawat ini, di samping bisa menetralkan dan menghilangkan Qadam, aura susuk yang ada di dalam diri kita, dan kanuragan yang ada di dalam diri kita, sholawat ini pun mampu kita pergunakan untuk mengobati orang lain,
melepaskan kodam orang lain, melepaskan susuk orang lain, melepaskan ilmu kanuragan orang lain. Di samping itu juga mampu dan bisa sebagai alat, sebagai sarana untuk mengobati mereka-mereka yang terkena santet, mungkin terkena black magic, mungkin hanya dengan memegang punggungnya, memegang sulbinya, dan memegang sesuatu yang sakit di dalam tubuhnya. Ingat, pegang punggungnya dan pegang sulbinya, lalu pegang sesuatu yang sakit yang ada di dalam tubuh seseorang tersebut. Apa sholawatnya? Sholawatnya saya sampaikan di awal video ini tadi, dan membacanya mengikuti petunjuk daripada apa yang saya sampaikan. Dan ingat, sebelum mengobati seseorang, lakukanlah dan bacalah sholawat ini selama 40 hari berturut-turut tanpa putus. Ingat, sebelum sholawat ini mampu sebagai obat, sebagai penetra bagi mereka-mereka di luar diri kita yang terkena magic, black magic, dan sejenisnya, guna-guna dan sejenisnya, atau penyakit non medis yang lainnya, lakukanlah dan istiqomahlah melakukan sholawat ini selama 40 hari. Lakukan di malam hari sehabis isya atau menjelang mau tidur. Lakukan 40 hari. Bagaimana cara melakukannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjaha ilaika bihaqqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmati. Sampai di sini dibaca 1 kali. Lalu ya Sayyidina, ya Maulana, ya Muhammad itu dibaca 100 kali. Bacanya ya Sayyidina ditujukan kepada kepala, ya Maulana ditujukan kepada kemaluan kita, ya Muhammad ditujukan ke dalam hati kita. Ya Sayyidina, ya Maulana, ya Muhammad, ya Sayyidina, ya Maulana, ya Muhammad, ya Sayyidina, ya Maulana, ya Muhammad, ya Sayyidina, ya Maulana, ya Muhammad. 100 kali. Ya Sayyidina, ya Maulana, ya Muhammad itu dihitung 1 kali sehingga sampai 100 kali. Ya Sayyidina kepada kepala yaitu Baitul Ma'mur. Ya Maulana kepada kemaluan kita yaitu Baitul Muqaddas. Ya Muhammad kepada hati kita yaitu Baitullah. Lalu setelah 100 kali lanjutkan sholawatnya. Ini atawajjahu bika ila rabbika litaqdi hajati. Selesai, ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ditutup dengan al-Fatihah. Paham ya? Nah, selama 40 hari di saat sampean saudaraku mengamalkan sholawat ini tanpa disadari, kodam yang ada di dalam tubuh, energi susuk yang ada di dalam tubuh, dan ilmu kanuragan yang ada di dalam tubuh itu berangsur-angsur akan hilang, akan musnah, akan lenyap, dan menjadi dirimu yang sebenarnya, dirimu yang bersih dari sesuatu yang lain daripada dirimu sendiri, sehingga kita akan mudah untuk beribadah, mudah mendekat kepada Allah, mudah mendekat kepada Rasulullah, sehingga kehidupan kita menjadi normal, kehidupan kita
menjadi alamiah seperti halnya takdir dan ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada diri kita. Jadi paham ya? Diamalkan 40 hari, terus bacaannya seperti itu, nanti tawasul dan sholawatnya di awal video ini. Semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.